Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan modul atau panduan praktikum biokimia 1. Kami dari kelompok 2 dari kelas B. Di sini judul kami yaitu identifikasi asam amino dan protein. Oke, di sini dengan tujuannya yaitu untuk mengetahui cara identifikasi protein secara kualitatif. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu alat gelas ukur, pipet tetes, penjepit, stopwatch, tabung reaksi, penanas air, dan rak tabung reaksi. Bahan yang digunakan yaitu amonia, asam asetat CuSO4, H2SO4, susu beruang NaOH, telur ayam kampung dan telur ayam ras, dan PB asetat. Baik, di sini kami dari prosedur kerja yang kami buat yaitu uji bioret. Yang pertama, memasukkan sampel susu beruang, telur ayam kampung dan telur ayam ras. Masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 1,5 ml. Kemudian yang kedua, menambahkan 1 ml larutan NaOH 10%. Kemudian yang ketiga, menambahkan 2 tetes reagen buret. Yang keempat yaitu mengamati perubahan yang terjadi. Yang kedua yaitu uji sand protein. Yang pertama yaitu masukkan sebanyak 1,5 ml sampel yang terdiri dari susu beruang, telur ayam kampung dan telur ayam ras. Masing-masing dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian menambahkan lagi 4 ml HNO3 pekat, kemudian masukkan ke dalam penagas air dan didinginkan. Habis setelah itu membagi menjadi 2 larutan. Larutan yang satu langsung diamati, kemudian menambahkan larutan amonio sekitar 3 sampai 4 tetes. Yang terakhir yaitu mengamati perubahan yang terjadi. Oke, yang ketiga yaitu uji pengendapan oleh asam. Yang pertama, menambah sebanyak 1,5 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi. Terus yang kedua, menambahkan sebanyak 1,5 ml HNO3, lalu amati perubahannya yang terjadi. Itu ketiga, menambahkan sebanyak 2,5 ml larutan protein ke dalam tabung reaksi. Keempat, menambahkan sebanyak 1 tetes CH3COOH. Kelima, memasukkan penanas air yang mendidih selama 5 menit. Yang keenam, amati perubahan yang terjadi setelah pemanasan. Hasil pengamatan, pembahasan, kesimpulan, sama daftar pustaka. Di sini kami akan melanjutkan panduan yang berjudul enzim dari nanas dan pepaya. Selanjutnya tujuan praktikum yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, untuk mengetahui kandungan enzim pada nanas dan pepaya, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh enzim terhadap proses pembentukan zeli, dan yang terakhir pengaruh suhu terhadap kinerja enzim. Selanjutnya alat yang dibutuhkan dalam praktikum itu terbagi menjadi 5. Yang pertama pembakar spiritus, yang kedua kaki 3, yang ketiga cawan petri, yang keempat pengaduk, yang kelima gelas ukur. Selanjutnya bahan yaitu yang pertama gelatin, agar-agar, air, pepaya, dan nanas. Prosedur kerja yang pertama, agar-agar tambah nanas dan pepaya. Pertama 1 sendok teh agar-agar dilarutkan dalam 1/4 gelas air mendidih, diaduk. Setelah dingin, masukkan 1/3 potongan kecil-kecil nanas atau pepaya, aduk sampai rata. Kemudian tuangkan larutan agar-agar tambah pepaya dan tambah nanas dan pepaya ke dalam cawan petri. Didinginkan dalam lemari es selama 15 menit. Amati apa yang terjadi. 2. Gelatin tambah nanas dan pepaya. Pertama, masukkan 1 sendok teh gelatin dilarutkan dalam
1/4 gelas air mendidih, diaduk. Setelah dingin, masukkan 1/3 potongan kecil-kecil nanas dan pepaya, aduk sampai rata. Kemudian tuangkan larutan gelatin tambah nanas dan pepaya ke dalam cawan petri, dinginkan dalam lemari es selama 15 menit. Amati apa yang terjadi. Selanjutnya gelatin tambah nanas dan pepaya yang telah direbus. Setelah itu 1 sendok teh gelatin dilarutkan dalam 1/4 gelas air yang mendidih, kemudian diaduk. Yang kedua, setelah dingin, masukkan 1/3 potongan kecil-kecil nanas atau pepaya rebus, aduk sampai merata. Yang ketiga, tuangkan larutan gelatin tambah nanas dan pepaya rebus ke dalam cawan petri, kemudian dinginkan dalam lemari es selama 15 menit. Amati apa yang terjadi. Ya, mungkin itu saja presentasi panduan dari kami. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.